Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Ini minggu pertama di bulan April kita kembali mengadakan ibadah online. Puji Tuhan kita boleh ada dalam keadaan yang sehat, luar biasa dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Saya percaya kita boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersyukur atas segala kebaikannya. Mari tundukkan kepala kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari yang baru Tuhan. Untuk minggu pertama di bulan April Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, pemeliharaanmu yang sempurna atas setiap umat-Mu Tuhan. Di mana saja mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus ada sukacita Tuhan yang melimpah-limpah Tuhan. Karena kami boleh ada dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan kuasa-Mu mengalir Tuhan. Melingkupi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan. Amin. Biar setiap kami naikkan syukur kami Tuhan.
Syukurmu di hadapan Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Sekali lagi kami naikkan syukur kami, ku bersyukur Bapa, amin Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Katakan buat kasih setiamu, oh Jesus, haleluya. Ku bersyukur Bapa, aku bersyukur, oh Tuhan, tidak ada nama lain.
manusia beroleh keselamatannya. Haleluya. Hidupku ku bersyukur, Tuhan syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Katakan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan, ku bersyukur Bapa. Mari jangan ragu, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Tuhan, buat kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, aku bersyukur, syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur, sekali lagi ini syukur kami Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Mari sorak-sorakan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Tuhan. Karena kami percaya dalam ucapan syukur ada kekuatan Tuhan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada kemenangan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kami mengalami kemenangan. Hari ini kami mengalami mujizat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siap bersorak bagi-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang memberikan sukacita melimpah-limpah atas kami. Sama-sama katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan hari ini. Bapak Ibu, ada satu nama yang berkuasa dan dahsyat. Namanya Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, mari serukan nama Yesus. Karena namanya berkuasa memulihkan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Mari siapapun yang ada di tempat-tempat, yang ada di rumah, mari kita memuji Tuhan. Sama-sama angkat pujian. Katakan, namanya Tuhan
Ada satu nama yang berkuasa, namanya Yesus. Dia sanggup memulihkan setiap kita dan menyembuhkan segala penyakitmu. Katakan haleluya. Mari angkat pujian ini sama-sama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Katakan dengan iman. Hey, segala kuasa duduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Sekali lagi katakan. Nama di atas segala nama. Dia nama yang membebaskan kita, membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus Raja, Yesus Raja, segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Oh, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi sama-sama katakan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Hey, Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama. Dengan iman katakan. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Oh, haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus. Mari yang percaya dan beriman bahwa ada kuasa dalam nama Yesus, sorakan haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari tundukkan kepalamu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hari ini mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan jatuh di tanah yang paling subur. Dan kami boleh berbuah-buah di dalam Engkau Tuhan. Setiap buah yang kami hasilkan boleh dinikmati banyak orang ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Kau yang ubahkan setiap kami Tuhan. Ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Katakan sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah
Mujizat terjadi Tuhan, mujizat kesembuhan terjadi, kesembuhan, katakan sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami percaya Tuhan, mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom, haleluya. Kita masuk dalam minggu pertama bulan April ini. Meskipun kita nggak bisa berkumpul di tempat di gereja, tapi puji nama Tuhan kami percaya kita bersama-sama bisa beribadah. Meskipun sekeliling kita mungkin kita hari-hari ini masih mendengar berita-berita yang masih mengerikan ya tentang virus corona maupun keadaan ekonomi, bagaimana ini berdampak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi saudara-saudara, banyak nabi-nabi Tuhan yang hari-hari ini memperkatakan bahwa virus corona ini akan berhenti setelah Paskah tahun ini. Puji nama Tuhan. Kami sangat percaya rencana Tuhan luar biasa baik untuk kita semua. Selain virus corona, dampak ekonomi juga tidak bisa mempengaruhi kehidupan kita. Apalagi gembala sidang kita sudah memberikan khotbahnya bagaimana kita harus bertindak hari-hari ini dengan iman. Kita berkatakan, kita klaim janji-janji Tuhan bahwa virus-virus corona dan ekonomi yang memburuk dalam nama Tuhan Yesus Kristus dipatahkan kuasanya. Nah, kita akan perkatakan hal yang demikian apalagi kita sedang masuk dalam tahun dimensi yang baru. Dimensi yang baru di mana Tuhan memiliki rencana dalam kehidupan kita bahwa kita akan dibawa naik. Kita akan dibawa naik oleh Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita bisa bertindak berlaku hari-hari ini supaya melalui perkataan kita ada kuasa, ada mujizat-mujizat terjadi. Nah, saudara-saudara, mari kita baca Alkitab kita dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7 berbicara demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertumbuh, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, saudara-saudara, dari ayat ini kita akan belajar beberapa hal di mana Tuhan menasihatkan kita di dalam hidup kita menghadapi bahaya hari-hari ini, apa yang harus kita lakukan. Pertama, Tuhan mengingatkan kita supaya kita ini berakar di dalam Dia. Berakar dalam Dia. Saya ingat tentang sebuah ayat firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-13. Ini berbicara tentang perumpamaan seorang penabur. Di sana Tuhan Yesus mengajar bahwa ada beberapa benih yang ditabur di tempat-tempat. Dan saudara-saudara, yang menarik di sini bahwa ada dua tempat di mana benih itu jatuh dan benih itu tumbuh tapi tidak berakar. Nah, saudara-saudara, akar dalam sebuah tanaman merupakan sesuatu yang sangat berharga sekali. Karena melalui akar itu tanaman akan memperoleh makanan. Karena melalui akar itu tanaman akan tertanam dengan benar, kuat di tanah yang baik. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat di sana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan itu.
ada benih yang jatuh di batu-batu. Di sana dikatakan bahwa benih itu cepat tumbuh. Tetapi begitu ada sinar matahari, benih itu langsung layu. Ini mengumpamakan bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan segera oke, amin. Tetapi firman Tuhan itu tidak berakar di dalam kehidupannya dengan baik. Sehingga pada waktu ada penindasan atau penganiayaan karena firman Tuhan, ya, mereka mengamini, Tuhan aku percaya firman-Mu itu, tetapi mereka enggak memperoleh apa yang diinginkan. Mulailah runtuh imannya, ya. Akarnya tidak kuat. Demikian juga ada benih yang ditabur di tanah yang bukan di tanah, tapi di semak-semak. Tumbuh, tetapi nggak kuat. Karena apa? Tuhan memberikan arti perumpamaan ini bahwa benih yang ditabur di semak-semak ini adalah orang yang menerima kebenaran firman Tuhan. Oke, terima. Tetapi dia nggak percaya dengan sungguh akan kebenaran firman ini, sehingga kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menyebabkan benih itu meninggal, mati. Nah, saudara-saudara, Tuhan mengendaki, ayo dalam keadaan hari-hari ini kita berakar dengan sungguh-sungguh, kita mengerti dengan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan, kita dengar kebenaran firman Tuhan hanya bukan sekedar amin, tetapi itu meresap dalam kehidupan kita. Benar-benar kita lakukan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan katakan benih yang jatuh tanah yang baik, itu yang tumbuh dan berbuah-buah. Nah, kebenaran yang kedua yang didapatkan dari ayat ini adalah dikatakan dibangun di atas Dia. Fondasi, ini berbicara tentang fondasi. Iman kekristenan kita dibangun di atas Yesus Kristus sendiri. Dalam Alkitab juga ada perumpamaan yang disebutkan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal yang ke-6. Di sana berbicara tentang bagaimana orang yang menerima kebenaran firman Tuhan. Habis saudara-saudara, ada dua macam orang. Diumpamakan bangunan. Satu dasarnya pasir, satu dasarnya adalah batu. Tuhan mau kita membangun rumah kita, iman kita di atas Dia, batu karang yang teguh. Kita dengar firman Tuhan bukan hanya sekedar dengar, tapi kita harus lakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, pertama kita harus berakar, kedua kita harus dibangun di atas dasar iman yang kuat, ialah Yesus Kristus sendiri. Dan yang ketiga di sini katakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Iman kita harus makin diteguhkan, saudara-saudara. Iman, firman Tuhan katakan iman datangnya dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu hari-hari ini lebih banyak dengar firman Tuhan. Jangan dengar berita-berita yang menggoncangkan iman kita. Ada saya lihat bahwa hari-hari ini berita di medsos semua berbicara tentang ini loh penyebabnya virus corona, mati, ini mati. Yang kadang-kadang ini menggoncangkan iman kita. Tapi saudara-saudara, pada waktu kita hanya mendengarkan kebenaran firman Tuhan, iman kita akan teguh. Roma 11 ayat yang ke-20 dikatakan, baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, tapi kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Kemampuan manusia terbatas,
tapi di dalam iman kepada Yesus Kristus. Di sini katakan kita tegak tercacak karena iman gak goyah. Ya, tidak ada ketidakpercayaan kita dalam kehidupan ini menghadapi masa-masa yang sulit hari-hari ini. Baik mengenai virus corona maupun ekonomi, baiklah kita tetap teguh beriman. Yang terakhir, Tuhan mengajarkan kepada kita di sini katakan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 di sana katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada beberapa survei yang mengatakan saudara-saudara, banyak ini orang-orang yang meninggal. Kenapa mereka meninggal? Karena mereka tidak mengucap syukur dengan keadaan. Ketakutan, khawatir, ngomel, dan itu yang menyebabkan imunitas dari kehidupannya menurun. Mari, saya ajak jemaat untuk belajar mengucap syukur. Kita memiliki Tuhan yang hidup. Tiadalah El Shaddai. El Shaddai. Ya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari, mungkin ada di antara jemaat yang hari-hari ini sedang bimbang, sedang galau dengan keadaannya, mungkin ketakutan. Saya akan berdoa buat saudara-saudara. Kita memiliki Allah El Shaddai. Ayo menyikapi kehidupan ini. Cuma 4 masalah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ayo berakar, bangun di atas Dia, teguh dalam iman, dan senantiasa mengucap syukur. Tuhan Yesus akan berkati kehidupan saudara-saudara. Berkat kasih karunia Allah melimpah di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Pertolongannya nyata. Kau akan mengalami mujizat, yang sakit disembuhkan, yang ada dalam pergumulan ekonomi, Tuhan yang akan mencukupkan kehidupan saudara-saudara. Berkat Tuhan melimpah, kasih karunia Allah menyertai kehidupanmu mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus menjemput kita di awan-awan permai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya Ada sebuah pengumuman yang penting buat saudara-saudara perhatikan, bahwa nanti tanggal 10 kita akan bertemu kembali. Tapi tanggal 10 ini kita akan bersama-sama online dengan gembala sidang kita, Pak Niko. Nanti saudara-saudara dengarkan pengumuman lebih lanjut. Kita akan perjamuan kudus bersama-sama gembala sidang. Saudara-saudara cukup siapkan di rumah. Mungkin anggurnya kita ganti dengan teh, ya, bukan teh manis tapi teh tawar saja. Kemudian rotinya kita ganti dengan cracker dulu, ya, kue cracker, ya. Kita potong-potong itu ganti rotinya. Kemudian nanti kita akan mengikuti perjamuan kudus bersama-sama gembala sidang kita. Amin, puji nama Tuhan. Haleluya.